tulis, ya, nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan, ya, pada setiap kegiatan pembelajaran PJOK. Menghargai. Dari 5 keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang telah aku tulis, ya, inilah yang akan menjadi acuan kita dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ya, anak-anakku itu hadir tepat waktu. Ya, bisa hadir tepat waktu? Bisa? Yang kedua, ya, ini harus menggunakan seragam sekolah, seragam olahraga pada saat pembelajaran olahraga. Ya, ini kewajibannya itu. Ya. Saat melaksanakan pembelajaran olahraga menggunakan seragam olahraga. Ya, selanjutnya selalu menjaga kebersihan. Ya, berarti, ya, di dalam kelas, di luar saat di lapangan, ya, kita harus selalu menjaga kebersihan, ya, lingkungan kelas. Ya. Yang keempat, ya, ini harus bersikap tertib. Ya, bersikap tertib, ya, sopan, ya, mau bekerja sama dengan temannya. Nah, dan yang terakhir adalah saling menghargai. Ya. Ya. Inilah hasil, ya, kesepakatan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas, ya, yang akan kita laksanakan ke depannya, ya, saat mengikuti pembelajaran PJOK. Dan mungkin sampai di sini dulu, ya, kesepakatan kelas yang kita buat, ya, yang akan menjadi, ya, sebuah acuan, ya, tertibnya kegiatan pembelajaran kita, ya, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Bapak akhir dari ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif sekolah oleh Bapak Asdi, salah satu kegiatan dalam program Salur Bergerak. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya, untuk mensosialisasikan, ya, salah satu program, ya, dalam modul calon guru penggerak, ya, angkatan 5, ya, untuk, ya, mensosialisasikan sebuah budaya positif, ya, yang ada di dalam modul ini, ya, sehingga nantinya akan dapat diapresiasikan di dalam lingkungan semua, ya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara sudah banyak, ya, ini yang diangkat kembali dalam kegiatan guru penggerak. Ini adalah Merdeka Belajar yang tidak hanya terlepas dari perintah, tapi tetap juga cakap membuat penggerak dirinya sendiri. Berarti, ya, dia tidak hanya bisa diperintah, tapi dia juga bisa memerintah dirinya. Oh, ini hal yang bagus. Ya, jangan cuma mengikut dengan orang lain, tapi sudah ada nampak dalam dirinya. Oh, ini suatu perilaku yang bagus bagi diri. Ya, selanjutnya, ya, karena kita masuk institusi, nah, silakan baca institusi adalah menciptakan kondisi bagi murid, ya, memperbaiki kesalahan. Ya, ini restitusi. Ya, inilah yang kita angkat kembali. Restitusi itu adalah sebuah bentuk penciptaan kondisi di mana dari semua kesalahan murid itu kita berikan solusi. Nah, kita berikan solusi, kemudian bagaimana itu
murid mencari solusinya, kita bantu mencari solusinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jangan sebuah murid yang bersalah, ya dibiarkan saja. Ya akhirnya masalahnya bertambah. Tapi kita sebagai guru di sini, ya dalam materi restitusi bagaimana cara kita, ya merangkul, ya memberikan solusi dan membantu dia menyelesaikannya. Ya cuma tidak dibiarkan saja, kamu selesaikan masalah sendiri. Ya tapi kita di sini ya harus merangkulnya bagaimana caranya kita membantu ya, dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Ya selanjutnya. Ya ini kriteria restitusi. Ya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya ini bukan anak-anak disuruh, ya, nah kamu bersalah, kamu dihukum. Ya, tidak. Tapi dia bagaimana caranya anak ini tidak mengulangi dan belajar dari kesalahan. Ya, pasti kita semua begitu. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tapi belajar ya supaya kesalahan itu tidak terulang dua kali. Ya, kesalahan itu tidak terulang kembali. Kemudian memperbaiki hubungan, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan sesama untuk menjalin sebuah hubungan baik. Ya, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, tidak ada pemaksaan untuk ya melakukan hal yang lain. Kemudian keempat, menuntut untuk melihat diri ke dalam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebuah tindakan itu ya terjadi karena ada ya, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, yang seperti saya katakan tadi, anak itu misalnya tidak memakai sepatu, ya mungkin karena dia tidak punya sehingga tidak menggunakan ke sekolah. Makanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan seterusnya. Ya, kita masuk yang ketiga, selaras konsep keyakinan kelas. Ya lanjut. Ya, mengapa tidak beratur saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini keyakinan kelas. Ya, bagi kita yang guru PJK, ya sebelum kita masuk materi, ya biasa kita lakukan ini di awal pembelajaran, di awal misalnya awal semester. Ya, ada keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa. Ya, kesepakatan kelas yang kita buat. Ya, apabila suatu saat ya siswa ini melanggar, contoh. Ya, kita sebagai guru olahraga ya harus ya membuat sebuah kesepakatan yang ada itu siswa dengan guru. Misalnya kita sebagai guru juga. Yang pertama contoh, ya anak-anakku sekalian, ya kita buat sebuah kesepakatan kelas ya untuk kita mata pelajaran olahraga. Yang pertama, ya yang tidak memakai baju olahraga pada saat jam olahraga tidak diikutkan dalam pembelajaran olahraga. Itu termasuk kesepakatan. Yang kedua, ya hadir terlambat 10 menit sebelum masuk pembelajaran, ya tidak diikutkan dalam kegiatan olahraga. Ya ini kesepakatan kelas. Ya, apabila ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dilanggar, kan ada konsekuensinya. Tapi ya harus yang ada dampak positif bagi peserta didik. Ya, terutama ini yang di dalam restitusi tadi, bagaimana caranya kita agar kejadian itu tidak terulang. Kita harus memantau ya bagaimana ya sebenarnya kondisi anak, bagaimana kita ya meletakkan diri kita. Kemudian manajer, ya ada 5 fungsi kontrol sebagai penghukum, ya membuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Dan kita sebagai guru harusnya menempatkan diri. Ya, selanjutnya, ya ini sebuah peraturan dan keyakinan. Ya kolomnya kita bedakan yang termasuk peraturan dan keyakinan kelas. Ya, selanjutnya. Orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya kita memaksa murid berbuat salah jika murid memilih untuk
melakukannya, walaupun nampaknya murid sedang mengontrol perilaku demikian karena murid sedang izinkan dirinya dikontrol. Ya. Dari persepsi di atas bahwa sebuah paradigma budaya positif atau nilai positif dengan membuat murid bersalah itu, merasa bersalah itu sebenarnya tidak masuk dalam lingkup cara mendisiplinkan anak. Karena membuat anak ini merasa bersalah, kadang dia terbawa, muncul dalam bentuk psikologis anak yang mungkin nantinya saya ini ternyata begini. Setelah ibu guru menasihati saya, jadinya saya merasa bersalah sendiri. Dan jadinya sesuatu hal yang mungkin dianggap positif bagi dirinya mau dia lakukan, tapi karena adanya perasaan takut bersalah, dia tidak lakukan. Makanya itu cara disebutkan anak itu membuat rasa bersalah itu tidak masuk dalam cara mendisiplinkan atau cara menerapkan nilai positif pada pasal tadi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini bahwa ilusi penguatan positif, tidak semua yang kita anggap positif itu berdampak positif pada peserta didik. Kadang kita mengatakan ini yang baik untuk peserta didik, tapi menurut dia itu tidak baik bagi dirinya. Kadang begitu. Tidak selamanya yang kita anggap itu benar dapat bermanfaat positif bagi peserta didik. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasa terjadi, bahwa kita sebagai guru sudah menganggap diri kita dewasa. Begitupun dalam komunitas praktisi biasanya. Karena ada jenjang, misalnya ini guru senior, ini guru junior, merasa dirinya sudah senior, dia mengatakan saya selalu benar. Tidak. Kita melihat dari situasi dan kondisi, bahwa kadang yang memiliki umur, memiliki jabatan di bawah kita itu belum tentu salah. Pokoknya ada di sini, makanya di sini terjadi sebuah interaksi. Dari interaksi itu bisa terbentuk sebuah ilusi atau pemenuhan kewajiban, sehingga nantinya ada titik terang. Ternyata ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini dapat kita lihat di sini. Stimulus responnya bagaimana, kontrolnya bagaimana. Satu contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus, perlakuan kita, yang kita pikirkan. Mungkin saya bisa mengubah dia seperti saya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ini stimulus respon ini berada dalam diri kita. Kalau boleh dikatakan ini pemahaman yang ingin orang lain berpikir sama dengan kita. Padahal sebenarnya itu semua orang mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian teori kontrolnya berusaha memahami. Berarti kalau begitu, agar tidak terjadi suatu hal yang negatif, kita pahami saja. Bisa kita memahami, tapi kalau memang tidak sesuai dengan kontrol kita, yang kita pikirkan kan tidak usah diikuti. Begitu. Selanjutnya, disiplin positif dapat kita lihat dalam disiplin positif. Anda tidak mengontrol orang lain, kemudian belajar mengontrol diri. Bukan orang lain yang memberikan pandangan atau yang mengatur arah kita, tapi bagaimana kita mengontrol diri, sehingga arahnya itu kita ikuti, kita menentukan itu yang positif, itu yang negatif.
Ya, kemudian ada teori motivasi terdiri dari 3. Ya, ada keyakinan universal, 5 fungsi kontrol. Ya, ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang menemukan ya teori kontrol yang asalnya ini kayaknya dari Amerika Serikat. Ya, lanjut. Bukan William. Ya. Sekarang makna disiplin dapat kita baca ya di atas tentang makna disiplin. Ya, bahasa Latinnya itu disiplina. Ya, disiplina yang artinya belajar. Ya, berarti disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar melakukan hal-hal baru yang berdampak positif bagi ya diri kita. Ya, ya ini. Dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada di sini. Nilai kebajikan adalah sikap positif. Ya, nilai kebajikan itu dapat diartikan sebagai nilai positif yang merupakan tujuan ya, untuk mencapai sebuah tujuan mulia. Ya, dan itu ada tertera ya setiap perilaku berbuat ya yang dikemukakan oleh William Glasser dalam sebuah teori kontrol. Ya, kemudian nilai kebajikan yang ini dicapai di setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6. Ya, beriman dan bertakwa. Ini yang paling utama ini. Ini beriman dan bertakwa. Ya, selalu menjadi poin utama itu. Ya, kemudian mandiri. Ya, bagaimana kita itu mandiri, bernalar kritis, berpikir yang positif ke depan. Ya, berbineka global walaupun ada perbedaan. Ya, tapi pola pikir kita harus ya sama. Gotong royong. Ya, bagaimana kita untuk ya membuat sesuatu. Ya, ini contoh dalam sebuah aturan. Ya, aturan mengganggu orang lain, ini peraturan. Ya, tapi ya, contoh mencatat 10 kali dalam 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah sebuah hukuman. Ya. Kemudian kita ya konsekuensi lagi. Ya, contohnya ya saya tanya dulu. Ya, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi apabila ya kita sementara pembelajaran PJOK ya ada anak-anak yang terlambat, ya kita suruh lari 10 kali keliling lapangan. Ya, apakah termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ya, kalau dalam pembelajaran ini, ya pemberian ya lari 10 meter 10 kali putaran termasuk dalam konsekuensi. Mengapa demikian? Karena lari dengan pembelajaran PJOK yang kita lakukan sekarang ini ya searah. Ya, kalau lari itu kan masuk dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kita sekarang ya sedang melaksanakan pembelajaran PJOK. Ya, berarti itu termasuk dalam sebuah konsekuensi. Ya, ya kecuali ya kita sementara pembelajaran PJOK ya ada yang terlambat, kita suruh membersihkan. Ya, silakan bersihkan halaman sekolah. Ya, berarti itu adalah sebuah hukuman. Ya, karena tidak searah dengan mata pelajaran kita. Ya, apabila sebuah hukuman yang kita berikan searah dengan apa yang kita lakukan sekarang, ya itu adalah konsekuensi. Tapi apabila bertolak belakang dengan ya kegiatan yang kita lakukan, berarti sebuah ya peran mau seperti apa yang telah lakukan dalam minggu kuliah ini. Ya, saya akan menjadi kamu yang seperti apakah setelah mengikuti ya kuliah ini. Ya, untuk ya hal-hal baru ya
dari refleksi yang kita baca di atas, ya, apakah ada yang bisa memberikan sebuah paradigma ya tentang materi yang telah kita bahas pada sesi ini, pada modul ini. Ya, kemudian ya memberikan sebuah masukan kepada saya. Nah, setelah ya, ada pembahasan materi sebelumnya. Apakah ada yang bisa memberikan sebuah paradigma ya tentang materi yang telah kita bahas sebelumnya tentang penerapan budaya positif? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, karena tidak ada pertanyaan, ya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya, ya memberikan kesempatan kepada saya ya untuk mensosialisasikan ya sebuah budaya positif yang mungkin nantinya bisa kita apresiasikan dalam ya, lingkungan belajar kita, dalam kelas kita, dan memiliki dampak positif nantinya bagi kita dan peserta didik kita ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi tentang positif sekolah ini sampai di sini. Kami ucapkan kepada Bapak Askin dan terima kasih karena membawakan materi yang begitu baik dan semoga materi ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam di dunia pelajaran kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardianto Said, salah satu guru mata pelajaran PJOK di SDN 93 Parendean. Saya adalah salah satu guru yang mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh Pak Hasdin SPD. Beliau adalah salah satu guru yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit testimoni tentang pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Menurut saya, materi yang dibawakan oleh Pak Hasdin ini tentang penerapan budaya positif di sekolah sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru mata pelajaran PJOK, terkhusus bagi diri saya sendiri. Karena mengapa? Karena materi ini membekali kami sebagai guru mata pelajaran PJOK bagaimana kita mampu memahami karakter peserta didik serta bagaimana memberikan sanksi yang positif kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Sehingga dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah ini, kita mampu mengantarkan siswa bagaimana tidak hanya mampu sukses di bidang akademik, tetapi kita mampu memperbaiki moral dan karakter peserta didik. Sehingga dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah, kita bisa membekali siswa bagaimana ke depannya, bagaimana mereka mampu sukses di bidang akademik dan sukses terhadap moral dan karakternya masing-masing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi-materi seperti ini tetap diadakan di kegiatan KKG berikutnya, sehingga kami sebagai guru mata pelajaran mampu memberikan sesuatu yang positif dan mampu memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustar SPD, salah satu peserta sosialisasi
budaya positif yang diadakan oleh KKG Gus Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pemateri Bapak Asdin, CGP Angkatan 5, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana dalam ini saya amat terkesan dengan materi yang disampaikan, karena di mana kita dilatih untuk menciptakan budaya positif di lingkungan komunitas kita dan di sekolah kita, dengan harapan kedepannya materi-materi seperti ini terus diadakan di kegiatan KKG, karena amat berguna bagi kami sebagai seorang pendidik dan peserta KKG. Karena dengan materi seperti ini bagaimana kami menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekitar kita. Dan harapan saya kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Demikian harapan dan kesan yang saya sampaikan sebagai peserta sosialisasi, dengan harapan kedepannya kegiatan ini terus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.